Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak. Kali ini gue akan bahas tentang kuis untuk pertemuan 2 khususnya yang dari kelas 438 dan 445 ya guys. Oke, kita lihat di sini. Mr. Richard berada di Indonesia selama 120 hari untuk menjadi wisatawan di Indonesia karena ia sedang bosan bekerja di luar negeri. Maka Mr. Richard adalah subjek pajak. Dia bukan subjek pajak ya guys. Kenapa? Karena dia menjadi wisatawan. Dia akan menjadi subjek pajak luar negeri kalau dia mendapatkan penghasilan. Ketika dia hanya berwisata, maka dia bukan subjek pajak. Oke, yang kedua, Ronaldo merupakan pesepak bola yang bermain di Juventus. Ia datang ke Indonesia untuk menjadi bintang iklan Shopee. Atas penghasilan Ronaldo dari Shopee, maka dia kenakan pajak di Indonesia karena Indonesia mengatur asas domisili. Salah ya. Ini benar kalau misalnya ini sumber, asal sumber baru benar. Indonesia dengan tarif progresif, dia tarifnya flat ya, yang PPh pasal 26. Kemudian di Italia karena penghasilan dari Shopee berkaitan dengan pekerjaan di Juventus. Ini salah ya, karena harusnya dikenakan di Indonesia. Salah semua. Ya, berarti jawabannya D, salah semua. Kemudian Pak Joni WNI memiliki anak bernama Tono yang masih berumur 4 tahun. Tono subjek pajak dalam negeri, karena untuk subjek pajak dalam negeri itu dimulai sejak dia dilahirkan ya guys, kalau untuk warga negara Indonesia. Kemudian di bawah ini yang benar adalah PPh merupakan pajak objektif karena ini salah, karena PPh itu pajak subjektif ya. PPh merupakan pajak subjektif karena perhatian utamanya ditujukan kepada satu subjek pajak baru tentukan objeknya, ini baru benar. B. PPh merupakan pajak langsung karena kewajiban pembayaran bisa dilakukan kepada pihak lain. Ya, PPh adalah pajak langsung, tapi ini pengertiannya salah. Yang benar adalah PPh merupakan pajak langsung karena kewajiban pembayarannya tidak bisa dialihkan pihak lain. PPh merupakan pajak tidak langsung karena kewajiban pembayaran bisa dialihkan pihak lain, ini juga salah. Pengenaan PPh 26 merupakan salah satu penerapan dari asas sumber. Mr. John warga negara Amerika sedang berada di Indonesia untuk dinas selama 1 bulan. Tiba-tiba ia terinfeksi COVID-19 dan ia meninggal dunia. PPh pasal 26 untuk pembayaran terakhir Mr. John belum dibayarkan kas negara. Mr. John memiliki warisan berupa 1 buah rumah di Amerika Serikat. Status warisan tersebut adalah bukan subjek pajak ya. Karena untuk warisan itu hanya untuk subjek pajak dalam negeri ya guys, bukan untuk subjek pajak luar negeri. Pak Sutarno WNI seorang pegawai akuntansi untuk perwakilan World Bank di Indonesia. Indonesia nih salah ya, Indonesia. Pak Sutarno tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai pegawai World Bank, maka Pak Sutarno adalah subjek pajak dalam negeri ya, karena Pak Sutarno adalah WNI gitu. Ya, kalau misalnya bukan subjek pajak itu kalau ini warga negara asing ya guys. Seperti itu. Mr. Kawaguchi warga negara Jepang merupakan manajer akuntansi di kantor cabang Bank Mitsubishi Corporation di Indonesia. Ia tidak memiliki penghasilan lain selain sebagai manajer akuntansi, maka Mr. Kawaguchi adalah dia manajer akuntansi. Pertama, Bank Mitsubishi Corporation ini dia adalah bukan organisasi internasional ya, dia adalah kantor cabang perusahaan asing. Biasanya adalah BUT kalau di Indonesia. Nah, Mr. Kawaguchi itu manajer akuntansi, berarti dia adalah pegawai tetap kan, dan dia pasti berada di Indonesia untuk dalam jangka waktu yang lama, dan dia pasti memiliki tempat tinggal di Indonesia juga, sehingga dia adalah subjek pajak dalam negeri. Mr. Brandon warga negara Prancis sering menerima klien Indonesia, namun ia selalu tinggal di hotel ketika di Indonesia. Ia pertama kali datang ke Indonesia tanggal 4 Juni 2019. Setelah itu sering pulang pergi Prancis Indonesia. Tanggal 4 Maret 2020 ternyata ia telah berada di Indonesia lebih dari 184 hari. Tanggal 7 Maret 2020 ia menyewa apartemen di Indonesia untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, kewajiban pajak subjektif Mr. Brandon dimulai tanggal 4 Juni 2019 ya guys, karena di sini dilihatnya adalah kalau untuk subjek pajak dalam negeri yang lebih dari 183 hari di Indonesia, dia dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri adalah pada saat pertama kali dia datang ke Indonesia, berarti tanggal 4 Juni tahun 2019. Di bawah ini yang salah adalah tuntutan POP dilaporkan setahun sekali, benar. SPT yang digunakan untuk melaporkan tuntutan POP adalah SPT masa PPh pasal 21, ini salah guys ya. PPh pemungutan bersifat non final dapat dikreditkan di perhitungan PPh tahunan, ini salah. Ini benar ya, ini benar.
dan final itu dapat dikreditkan. Kalau final dia tidak dapat dikreditkan. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Bye-bye.